Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun kesulitan yang ada, harus dihadapi dengan sabar dan ikhlas ya, biar semuanya terasa mudah. Begitupun dengan materi ini. Oke ya? Nah, pada materi ini kita akan bahas mengenai akuisisi dan investasi antar perusahaan dalam entitas lain. Nah, suatu perusahaan bisa melakukan kombinasi bisnis dengan perusahaan lain guna mencapai tujuan tertentu yang mereka inginkan. Nah, beberapa jenis kombinasi bisnis tersebut adalah merger, konsolidasi, dan akuisisi saham. Nah, yang pertama, merger. Merger adalah kombinasi bisnis yang menyebabkan pihak yang diakuisisi kehilangan identitasnya dan pihak pengakuisisi melanjutkan aset dan liabilitas kedua perusahaan. Nah, misalkan perusahaan A diakuisisi oleh perusahaan B. Nah, kemudian perusahaan B akan hilang dan kemudian kedua perusahaan itu akan menyatu menjadi perusahaan A. Yang kedua, konsolidasi. Konsolidasi adalah kombinasi bisnis yang menyebabkan kedua perusahaan yang bergabung akan membentuk perusahaan baru. Misalkan, perusahaan A dan perusahaan B melakukan kombinasi bisnis, dan kemudian perusahaan A dan B tidak ada lagi, dan menyebabkan munculnya perusahaan C. Yang ketiga adalah akuisisi saham, di mana kombinasi bisnis ini menyebabkan kedua perusahaan yang bergabung tetap mempertahankan identitasnya secara terpisah. Jadi, perusahaan A dan perusahaan B bergabung, maka perusahaan A tetap ada dan perusahaan B tetap ada. Ketika sebuah perusahaan mengambil alih perusahaan lain melalui pengalihan aset, maka nilai buku dari aset tersebut ditransfer ke entitas baru dan tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Adanya pengambil alihan perusahaan membuat perusahaan pengakuisisi dan entitas baru yang diakuisisi menggabungkan laporan keuangan mereka untuk pelaporan keuangan bertujuan umum agar tampak seolah-olah mereka adalah satu perusahaan. PSAK 22 tahun 2010 mengharuskan metode akuisisi digunakan dalam perhitungan dan pencatatan kombinasi bisnis. Dalam menggunakan metode akuisisi, apa sih yang harus kita lakukan langkah-langkahnya? Yang pertama, kita identifikasi dulu pihak pengakuisisi. Yang kedua, kita tentukan tanggal akuisisi. Dan yang ketiga, kita ukur dan kita akui aset teridentifikasi yang diperoleh, kemudian liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pihak yang diakuisisi. Yang keempat, mengukur imbalan yang dialihkan. Dan yang kelima, mengukur dan mengakui goodwill atau keuntungan dari pembelian. Gimana sih cara mengukur aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih? Aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih diukur oleh pihak pengakuisisi pada tanggal akuisisi pada nilai wajarnya, kecuali untuk liabilitas kontingensi, pajak penghasilan, imbalan kerja, aset indemnifikasi, hak yang diperoleh kembali, penghargaan pembayaran berbasis saham, dan aset yang dimiliki untuk dijual. Terus, gimana sih cara mengukur kepentingan non-pengendali? Kepentingan non-pengendali dapat diukur dengan salah satu pendekatan berikut. Yang pertama, kepentingan non-pengendali dapat diukur pada nilai wajarnya. Atau yang kedua, kepentingan non-pengendali dapat diukur pada proporsi kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto. Aset neto apa sih? Aset neto itu adalah total aset dikurang dengan total liabilitas. Habis itu, imbalan yang dialihkan, gimana sih cara ngukurnya? Imbalan yang dialihkan dapat diukur dengan salah satu pendekatan berikut. Yang pertama, dapat diukur pada nilai wajar atas seluruh aset yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi. Atau yang kedua, dapat diukur pada nilai wajar liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi. Atau yang ketiga, pada nilai wajar kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi. Kemudian,
Hasil dari salah satu ketiga pendekatan tersebut akan ditambah dengan imbalan kontingensi jika kita memiliki imbalan kontingensi. Nah, ini nih contoh perhitungan kepentingan non-pengendali. Pada tanggal 31 Desember 2015, PTA memperoleh 6.000 lembar atau 60% saham biasa PTB secara tunai dengan harga pasarnya 175 per lembar. Nilai wajar aset neto teridentifikasi PTB pada saat itu adalah sebesar Rp1.500.000. Besarnya kepentingan non-pengendali atau KNP berapa sih pada saat tanggal akuisisi? Jawabannya, pertama, kita harus tahu dulu berapa persentase dari kepentingan non-pengendali. Karena PTA memperoleh 60% saham PTB, maka sekarang persentase kepentingan non-pengendali itu tinggal 40%. 100% dikurang dengan 60%. Kemudian, yang 40% itu berapa lembar sih? Nah, karena 60% itu adalah 6.000 lembar, maka 40% itu adalah 4.000 lembar dong. Nah, setelah itu baru kita cari berapa KNP per rupiahnya. Nah, kan tadi ada dua cara perhitungan untuk rupiah kepentingan non-pengendali. Yang pertama, jika diukur pada nilai wajar, maka 4.000 lembar tersebut kita kalikan dengan harga pasar per lembar saham, yakni 175. Jadinya, 4.000 lembar dikali dengan 175, maka kepentingan non-pengendali yang diukur pada nilai wajar itu nilainya adalah 700.000. Kemudian, cara yang kedua, jika kepentingan non-pengendali diukur pada proporsi aset neto, maka 40% dikali dengan aset neto, yakni 1.500.000. Maka 40% dikali 1.500.000 adalah 600.000. Itu adalah nilai kepentingan non-pengendali jika diukur pada proporsi aset neto. Nah, aset neto ini adalah aset dikurang dengan liabilitas. Nah, tadi kan udah dibahas langkah-langkah dalam metode akuisisi. Langkah yang terakhir kan menentukan apakah kombinasi bisnis yang kita lakukan itu menghasilkan goodwill atau keuntungan pembelian kan? Nah, sekarang gimana sih cara kita menentukan apakah kombinasi bisnis tersebut menghasilkan goodwill atau keuntungan pembelian? Nah, berikut ini ada dua jenis soal, di mana soal yang pertama itu perusahaan mengambil alih perusahaan lain dengan kepemilikan 80%, sedangkan soal lainnya itu pengambil alihannya itu sebanyak 90%, di mana imbalan yang dialihkannya itu jumlahnya 1 juta, kemudian nilai wajar aset teridentifikasinya itu 1.800.000 dan nilai wajar kewajiban yang diambil alih itu nilainya 600.000. Nah, mula-mula kita harus cari dulu berapa nilai kepentingan non-pengendali. Nah, untuk mengetahui berapa kepentingan non-pengendali itu berarti kan kalau misalnya dia 80% berarti persentase kepentingan non-pengendali itu 20% kan? Nah, sekarang itu dikali dengan aset netonya. Aset neto tadi kan aset dikurangi dengan kewajiban, berarti 1.800.000 dikurang dengan 600.000, itu akan menghasilkan 1.200.000. Kemudian 20% tadi dikali dengan 1.200.000, berarti nanti hasilnya 240.000. Berarti kepentingan non-pengendali dengan kepemilikan 80% yang dikuasai oleh pihak lain itu akan menghasilkan nilai 240.000. Berarti di sini 1 juta ditambah dengan 240.000 dikurang dengan 1.800.000 ditambah dengan 600.000 itu kalau hasilnya positif akan menghasilkan goodwill dan apabila hasilnya negatif itu akan menghasilkan keuntungan pembelian. Kalau menghasilkan goodwill, maka goodwill itu akan diakui terpisah dari aset tak berwujud lainnya. Jadi, goodwill itu akan menjadi aset pada bagian aset tak berwujud. Kemudian, kalau dia menghasilkan keuntungan pembelian,
maka itu akan diakui pada laporan laba rugi. Kalau dia menghasilkan goodwill, maka goodwill tersebut tidak boleh diamortisasi, tetapi diturunkan nilainya. Nah, penurunan nilainya itu harus kita lakukan pengujiannya setiap tahun. Jika goodwill mengalami penurunan nilai, maka nilai wajar tersebut diturunkan nilainya menjadi nilai wajar yang baru, dan kerugian diakui sebagai nilai penurunan tersebut. Pas kita ngelakuin kombinasi bisnis itu, biasanya kan muncul biaya-biaya. Nah, gimana sih perlakuan atas biaya-biaya tersebut? Semua biaya yang terkait dengan kombinasi bisnis dibebankan pada saat terjadinya. Kemudian, setiap biaya yang berkaitan dengan saham yang timbul sehubungan dengan kombinasi bisnis itu diperlakukan sebagai pengurangan tambahan modal disetor. Contohnya, PT Valvoline mengeluarkan biaya sebesar Rp12.500.000 untuk kombinasi bisnis. Biaya tersebut terdiri dari biaya pencatatan saham sebesar 5 juta dan biaya appraisal sebesar Rp7.500.000. Nah, biaya pencatatan saham itu akan mengurangi tambahan modal disetor. Makanya, tambahan modal disetor itu didebit sebesar 5 juta. Dan kemudian biaya appraisal itu akan dibebankan sebagai biaya berjalan. Makanya biaya kombinasi bisnis itu didebit sebesar Rp7.500.000. Kemudian kas berkurang sebesar Rp12.500.000, yakni 5 juta ditambah dengan Rp7.500.000. Contoh soal lainnya. Lester Company mentransfer aset berikut ke anak perusahaan yang baru dibuatnya, yakni Mami Corporation. Dengan mentransfer aset tersebut, maka Lester akan mendapatkan 40.000 lembar saham Mumi dengan nilai nominal $3 per lembarnya. Pada tabel dapat kita ketahui bahwa kas memiliki harga perolehan $40.000 dengan nilai buku $40.000. Piutang dagang memiliki harga perolehan sebesar $75.000 dengan nilai buku $68.000. Persediaan memiliki harga perolehan $50.000 dengan nilai buku $50.000. Tanah memiliki harga perolehan $35.000 dengan nilai buku $35.000. Bangunan memiliki harga perolehan $160.000 dengan nilai buku $125.000. Dan peralatan memiliki harga perolehan sebesar $240.000 dan nilai buku $180.000. Pada soal ini, adik-adik diminta yang pertama membuat jurnal yang akan dibuat oleh Lester Company saat mentransfer aset ke Mami Corporation. Yang kedua, adik-adik diminta membuat jurnal yang dicatat oleh Mami Corporation untuk penerimaan aset dan penerbitan saham biasa kepada Lester Company. Sampai di sini paham? Yuk kita lanjutkan untuk pembahasannya. Pembahasan pertama, buatlah jurnal yang akan dibuat oleh Lester saat mentransfer aset ke Mumi. Berikut jurnalnya. Nah, karena aset ditransfer, makanya aset berkurang. Aset berkurang dikredit sebesar harga perolehannya. Kemudian, karena bangunan dan peralatan itu disusutkan, kemudian ada cadangan piutang tak tertagih, yang saldo normal semulanya adalah di kredit, maka ketika dia berkurang, maka saldonya itu didebit. Kemudian, karena kita menerima saham, makanya ada investasi saham biasa di Mumi didebit. Kemudian, untuk perhitungan investasi saham biasa dan akumulasi depresiasi dan cadangan piutang tak tertagih akan dibahas pada perhitungan slide berikutnya.
Ini nih perhitungan yang dimaksudkan tadi. Buat akumulasi depresiasi, itu rumusnya harga perolehan dikurang sama nilai buku. Akumulasi depresiasi bangunan sama dengan 160.000 dikurang 125.000 sama dengan 35.000. Kemudian, akumulasi depresiasi peralatan 240.000 dikurang 180.000 sama dengan 60.000. Kemudian, investasi saham biasa pada MUMI itu dicatat sebesar nilai buku. Jadi, nilai buku kas ditambah sama nilai buku persediaan, ditambah sama nilai buku tanah, ditambah sama nilai buku bangunan, ditambah sama nilai buku peralatan, ditambah sama nilai buku piutang, itu hasilnya 498.000. Kemudian, untuk cadangan piutang tak tertagih, itu rumusnya nilai nominal piutang dikurang sama nilai buku piutang. 75.000 dikurang 68.000 sama dengan 7.000. Ngerti nggak? Enggak. Nah, untuk pembahasan soal kedua, buatlah jurnal yang dicatat oleh MUMI untuk penerimaan aset dan penerbitan saham biasa kepada Lester. Ini nih jurnalnya. Nah, karena kita menerima aset, makanya aset itu bertambah. Aset bertambah di debit sebesar harga perolehannya. Kemudian, akumulasi depresiasi dan cadangan piutang tertagih itu bertambah, saldo normalnya di kredit. Kemudian, karena kita menerbitkan saham, makanya ada saham biasa dan tambahan modal di store itu bertambah. Bertambahnya itu di kredit. Nilai saham biasa itu dicatat sebesar nilai nominalnya. Kemudian, tambahan modal di setor itu adalah selisih antara investasi saham biasa tadi dengan nominal saham. Ini nih perhitungan yang tadi, saham biasa selalu dicatat sebesar nilai nominalnya. Maka 40.000 lembar dikali dengan 3 sama dengan 120.000. Harga penukaran saham tersebut adalah sebesar nilai investasi saham sebesar 498.000 yang ada di jawaban A tadi. Selisih nominal saham dengan harga saham akan menghasilkan tambahan modal di setor sebesar 378.000, yakni 498.000 tadi dikurang sama nominalnya sebesar 120.000. Oke, ngerti? 1, 2, 3.